Shalom, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala yang baik di dalam kehidupan kami, yang bersyukur pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami akan merenungkannya bersama. Kiranya Tuhan memberkati agar kami dapat mengerti, memahami dan mendasarkan firman yang kami dengarkan pada saat ini. Dan kami benar-benar membuka hati kami, pikiran kami untuk tertuju dan terfokus hanya kepada firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Berkati juga sidang jemaatmu yang mendengarkannya, agar mereka juga sama-sama boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman yang kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nas yang menjadi dasar renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-13 sampai yang ke-38. Dan saya memberikan tema untuk khotbah saya adalah berbicara untuk kebenaran. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita berlayar di musim yang dingin, itu memang tidaklah aman. Ya, karena kita menghadapi banyak aral melintang. Nah, misalkan dingin, kemudian badai bisa terjadi. Nah, itu yang dialami oleh Paulus dalam perjalanannya ke Roma pada saat itu. Nah, perjalanan kapal yang ditumpangi Paulus mengalami kelambatan karena kondisi angin dan cuaca yang buruk. Jadi dia tidak bisa dengan cepat, dengan leluasa dalam melakukan perjalanan. Nah, Paulus di sini dia memiliki pengalaman dalam perjalanan laut saat ia mengabarkan Injil ke berbagai tempat. Ia juga pernah mengalami kecelakaan di laut pada saat itu. Nah, bisa dimaklumi bila ia dapat memperkirakan bahaya yang akan mengancam perjalanan mereka pada saat itu. Nah, tentu saja Paulus tidak bisa diam saja melihat semuanya itu. Ya. Kemudian ia memperingati awak kapal untuk tidak melanjutkan perjalanan pada saat itu. Tentu saja Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Awak kapal ini sangat sulit mempercayai saran dari seorang tahanan yang tidak punya pengalaman sebagai pelaut. Namun waktu akan membuktikan ya bahwa saran Paulus itu benar adanya. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melihat Paulus sebagai pemberita Injil yang pemberani, dia tidak pernah atau tidak segan untuk mewartakan Injil kepada siapapun dan dimanapun ia berada. Ya. Nah, Paulus telah menerima anugerah Injil, hidup di dalam anugerah itu dan tahu akan akibat yang akan diterima oleh orang yang tidak menerima anugerah itu. Oleh sebab itu, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bibirnya tidak akan pernah bisa berhenti membicarakan Injil kepada orang lain. Nah, dalam nas ini kita melihat Paulus yang tidak sungkan untuk berbicara dan menyampaikan hal yang benar. Hanya saja topik yang dibicarakan oleh Paulus pada saat itu berkaitan tentang masalah pelayaran dan cuaca. Ya. Nah, meski tahu dia bukan ahli dari pelayaran atau pendeteksi cuaca, namun pengalaman dan pemahamannya membuat dia tidak menutup mulutnya. Nah, ia tahu dampak yang akan dialami oleh orang banyak ketika ia diam saja. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang takut berbicara hal yang benar karena tahu resiko yang akan ditanggung bila ia membuka mulutnya. Hendaknya kita belajar dari Paulus, beranilah menyuarakan pendapat yang benar meski akhirnya ditolak. Terutama bila hal itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Diberkati kita
untuk boleh juga menjadi berkat. Amin. Sebelum kita mengakhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami diajarkan untuk dapat berbicara dengan benar, walaupun kami akan ditolak, walaupun kami tidak diterima, dan lain sebagainya. Tapi karena kasih penyertaan daripada Tuhan, memampukan kami, hati, pikiran, bahkan bibir kami untuk tetap mengucapkan dan berbicara yang benar di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.